Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, sekarang kakak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir sekarang? Hadir semua? Alhamdulillah, semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Oke, sekarang saya tes terlebih dahulu semangatnya. Ini kelas 4. Ya, kelas 4. Sehat, cerdas, ceria. Oke, sekali lagi. Kelas 4. Sehat, cerdas, ceria. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita semua akan membahas mengenai ulul azmi. Nah, sesuai dengan pelajaran yang kemarin, kita sudah membahas mengenai nabi dan rasul. Dalam Islam terdapat 25 nabi dan rasul yang perlu kita ketahui, dan bahwa ada 5 rasul yang termasuk golongan rasul ulul azmi. Oke, sekarang apa perbedaannya ulul azmi? Perbedaannya rasul dan juga nabi? Ya, rasul ialah seseorang yang menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan kepada umatnya. Sedangkan nabi adalah seseorang yang menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Gitu. Untuk arti dari ulul azmi sendiri, ulul artinya memiliki, sedangkan azmi merupakan ketabahan ataupun kesabaran. Jadi ulul azmi merupakan seseorang rasul yang diutus oleh Allah yang memiliki sifat tabah dan juga sabar yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang ada siapa saja sih rasul ulul azmi tersebut? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Yang pertama siapa? Ya, betul sekali. Yang pertama ada Nabi Nuh. Lalu ada siapa lagi? Coba. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, biar lebih mudah, saya singkat menjadi mim. Nah, ini mim. Yang pertama N, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Lalu yang I, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang M ini Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat I, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir M, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya tulis dulu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke,
Oke, biar lebih mudah kalian untuk menghafal siapa saja Rasul Ulul Azmi. Nah, kalian ingat-ingat ini. N-I-M-I-M, Mim, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad. Oke, setelah kita mengetahui siapa saja yang tergolong Rasul Ulul Azmi, maka kita harus mengetahui apa sih sifat mulia yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Oke, akan kita bahas bersama. Ya, jadi ada 4 sifat mulia yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, fatonah. Ini adalah sifat yang dimiliki jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi itu ada 4. Fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Oke. Oke. Sekarang kita harus mengetahui arti dari keempat sifat tersebut. Fatonah itu artinya cerdas. Jadi, Rasul Ulul Azmi itu merupakan Rasul yang memiliki sifat yang cerdas. Nah, beliau itu selalu cerdas dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Oke. Lalu yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Nah, sidik, ya. Lalu sidik artinya jujur. Dan yang terakhir, tabligh artinya menyampaikan. Oke. Dan Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya itu selalu menggunakan sifat yang ini. Ngeblank. Jadi, Rasul Ulul Azmi itu memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dengan manusia yang lain. Rasul Ulul Azmi memiliki sifat fatonah yang berarti cerdas, amanah yang berarti dapat dipercaya, sidik yang artinya jujur, dan juga tabligh yang menyampaikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cerdas. Tidak mungkin Rasulullah itu memiliki sifat balada atau arti kata lain bodoh. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memiliki sifat yang jujur. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbohong kepada umatnya. Dan juga sifat yang terakhir, tabligh, menyampaikan semua wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disampaikan kepada umatnya tanpa ada ditutup-tutupi. Nah, ini adalah merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Ulul Azmi. Oke, sekarang kita akan mengupas mengenai mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi.
Ya, sekarang mari kita bahas Rasul-Rasul ulul azmi. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Rasul ulul azmi dipilih oleh Allah dengan ketentuan-ketentuan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Karena mengapa? Rasul ulul azmi adalah seseorang rasul yang memiliki sifat ketabahan, ketebalan iman yang sangat tinggi, dan juga memiliki rasa sabar yang sangat tinggi dalam menghadapi cobaan dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam memiliki usia yang sangat panjang. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Nah, sedangkan dalam dakwahnya beliau sangat banyak umatnya yang sangat menentang terhadap ajaran-ajarannya. Bahkan dalam masa 950 tahun, beliau hanya mendapatkan sedikit umat yang mengikuti oleh agama yang dibawanya. Bahkan istri dan juga anaknya sendiri mengingkari adanya agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah murka terhadap kaumnya dan juga menenggelamkan dengan datangnya banjir yang sangat besar. Nah, dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam dapat membuat sebuah kapal besar yang dapat menampung segala makhluk yang ada di dunia. Contohnya, beliau Nuh alaihissalam membuat kapal dalam satu malam yang bisa menampung ribuan bahkan jutaan hewan-hewan yang berpasang-pasangan dan juga manusia, umat yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Lalu yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berat dalam menghadapi dakwah terhadap umatnya. Karena mengapa? Dalam masa Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut adalah masa-masa yang disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan. Karena mengapa? Dalam zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu umatnya banyak yang menyembah berhala atau patung, sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, beliau adalah seorang pembuat patung berhala. Nah, sehingga dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sangat ditentang oleh Raja Namrud, bahkan sampai Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud. Nah, atas berkat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak merasakan panas sedikit pun, malah beliau merasakan dingin yang luar biasa. Itu semua karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah rasul yang diutus Allah untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kesesatan. Nah, Nabi Musa alaihissalam hidup dari kecil diasuh oleh istri Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, maka dari itu ketika Nabi Musa sudah besar, akhirnya beliau mendapatkan wahyu di Bukit Gersina bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Nabi Musa berdakwah dengan sangat bersungguh-sungguh. Ya, beliau berdakwah kepada
Raja Fir'aun. Sehingga akhirnya Raja Fir'aun tidak terima dengan agama yang dianutnya, bahkan Raja Fir'aun mengadu sihir. Nah, atas perkataan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Nah, akhirnya penyihir-penyihir yang disuruh oleh Raja Fir'aun akhirnya kalah dimakan oleh ular yang sangat besar yang dijadikan dari tongkatnya milik Nabi Musa. Nah, sedangkan oleh karena itu akhirnya pasukan Raja Namrud itu diperintah oleh Raja Namrud untuk mengejar Musa. Nah, untuk menangkap Musa, akhirnya Nabi Musa berlari ke laut. Nah, ketika di laut, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, yakni dengan menyuruh agar Nabi Musa memukulkan tongkat kepada laut, terhadap laut. Nah, akhirnya laut itu pun membelah menjadi dua. Akhirnya ketika Nabi Musa berhasil melewati laut tersebut menutup dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan menenggelamkan Raja Fir'aun beserta pasukannya. Oke. Lalu yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Oke. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang terlahir tanpa perantara ayah. Jadi Nabi Isa terlahir melalui seorang ibu yang bernama Bu Maryam. Oke. Pada saat itu Nabi Isa diperintah oleh Allah untuk berdakwah menyelamatkan kesesatan dari kaum Bani Israel. Sehingga banyak kaum Bani Israel yang tidak setuju, yang tidak sejalan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar oleh kaumnya, lalu oleh kaum yang tidak sepakat dengan ajarannya, lalu Nabi Isa alaihissalam mau disalib, mau dibunuh, disalib. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat ke atas langit. Lalu mukjizat yang didapat oleh Nabi Isa alaihissalam yaitu dapat menyembuhkan orang sakit dan juga menghidupkan makhluk itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang rahmatan lil alamin, yakni Nabi yang menyayangi segala alam dan juga seisinya. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang sangat sabar terhadap makhluknya. Suatu ketika pada zaman dahulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, lalu ada Abu Jahal dan juga teman-temannya yang sangat benci terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu melemparkan kotoran terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum dan berdoa kepada Allah bahwa semua yang telah terjadi itu adalah sudah kehendak jadi dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu berdoa agar umatnya selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita bernyanyi bersama. Yuk biar lebih semangat. Yuk berdiri semuanya. Jadi ini lagunya, mari kita nyanyikan bersama. Yang termasuk ulul azmi, Nabi Ibrahim tak mempan dalam api, Nabi Musa dengan tongkat jadi ular,
Mari katakan kita beriman kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk coba sekali lagi, yang termasuk ulul azmi. Nabi Ibrahim tak mempan dalam api, Nabi Musa dengan tongkat jadi ular, Nabi Nuh dengan perahunya, Nabi Isa menghidupkan orang mati, juga bisa menyembuhkan orang buta, Nabi Muhammad dengan wahyu Al-Quran. Itulah mukjizat Allah. Mari katakan kita beriman kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi sekarang coba kalian membentuk kelompok 5 orang. Akan kakak berikan. Nah, ini kertas satu-satu. Nanti kalian kerjakan, kalian menyimpulkan hasil yang sudah dibahas pada pagi hari ini. Kalian menyimpulkan apa saja mukjizat-mukjizat yang didapat oleh Nabi Rasul ulul azmi. Kalian ceritakan bagaimana cerita jalan dakwahnya dan juga mukjizat yang diberikan Allah terhadap masing-masing Rasul ulul azmi. Nah, setelah itu kalian rundingkan bersama dengan kelompok, kalian diskusikan, nanti kalian presentasi perwakilan satu orang maju dan ada sesi tanya jawab dengan teman-teman yang lain. Oke? Nah, ya, semua kelompok sudah maju dengan hasil yang memuaskan. Semuanya pandai semua, tepuk tangan semua. Oke? Mungkin ini saja pembelajaran pada pagi hari ini. Materi selanjutnya akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Oke? Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau sudah sampai rumah, silakan ganti baju, lalu ketika mau main keluar jangan lupa izin terlebih dahulu kepada orang tua. Oke, sekarang silakan bukunya dikemas, ditaruh ke tasnya masing-masing, kita berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.